Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah dengan judul Organisasi dan Kepemimpinan dalam Pendidikan. Silakan saksikan. Perkenalkan, nama saya Nur Absa dengan NIM A1I124104. Nah, saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan mempresentasikan dengan judul Organisasi Pendidikan. Nah, pada bab ini itu menjelaskan tentang organisasi pendidikan sebagai sebuah sistem kerjasama yang terstruktur antara individu-individu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, tidak hanya itu, organisasi juga ini dipahami bukan sekedar wadah tempat berkumpulnya orang, melainkan mekanisme yang dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, sistematis, dan terencana. Nah, melalui organisasi pendidikan juga ini, pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan hierarkis antara guru, siswa, tenaga kependidikan, dan pemimpin pendidikan juga dapat diatur dengan jelas sehingga tujuan bersama itu dapat diwujudkan. Adapun beberapa ahli yang memberikan definisi organisasi itu seperti apa. Pertama itu menurut Mulyadi. Nah, menurut Mulyadi ini dia menekankan organisasi itu sebagai sekelompok orang yang bekerja sama. Sedangkan menurut Hasibuan ini dia mendefinisikan sebagai sistem perserikatan formal yang terkoordinasi. Kemudian menurut Robbins, dia menyebut organisasi ini sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar. Nah, jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, definisi tersebut ini dapat menegaskan bahwa organisasi itu tidak hanya berfungsi sebagai struktur administrasi saja, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung terciptanya proses pembelajaran yang optimal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainil Akbar dengan NIM A1I124034. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari presentator sebelumnya, yaitu mengenai organisasi pendidikan. Tujuan utama organisasi pendidikan antara lain memastikan kegiatan pendidikan berjalan efektif, memberikan arah bagi komponen sekolah, serta menjadi wadah perkembangan potensi guru, tenaga pendidikan maupun siswa. Dengan demikian, organisasi berperan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Agar tujuan tercapai, organisasi pendidikan perlu menerapkan prinsip-prinsip seperti perumusan tujuan yang jelas, pembagian kerja sesuai kemampuan, pelimpahan wewenang, kesatuan komando, koordinasi yang harmonis, serta pengawasan yang tepat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan mendukung terciptanya organisasi yang optimal. Efektivitas organisasi pendidikan ditandai dengan pencapaian tujuan secara menyeluruh. Sergio Vani membagi sekolah menjadi 3 kategori: sekolah efektif, sekolah unggul, dan sekolah berhasil. Ukuran efektivitas tidak hanya sebatas prestasi akademik, tetapi juga pembentukan moral, emosi, spiritualitas, dan tanggung jawab siswa. Salah satu bentuk nyata organisasi pendidikan adalah pendidikan vokasional yang mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan keterapan sesuai kebutuhan dunia kerja. UNESCO menekankan bahwa pendidikan vokasional harus menghubungkan teori dengan praktik serta menjalin keterkaitan antara sekolah dan industri agar lulusan memiliki kompetensi produktivitas serta daya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David dengan NIM A1I124040. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai keberhasilan organisasi pendidikan. Keberhasilan organisasi pendidikan ditentukan oleh pengelolaan sumber daya manusia. Sebuah organisasi, walaupun ia memiliki modal besar, teknologi yang canggih, tetapi apabila tidak dikelola sumber daya manusia dengan baik, maka
organisasi tersebut akan sulit berkembang. Salah satu contoh nyata sumber daya manusia yang menentukan organisasi yaitu pelatihan dan pengembangan. Sebuah sekolah memberikan pelatihan mengajar berbasis teknologi kepada guru. Hasilnya, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran atau materi yang disampaikan. Karena dengan teknologi, siswa akan lebih mudah memvisualisasikan masalah-masalah yang ada di sekitar mereka. Guru sebagai pendidik profesional dan tenaga kependidikan lainnya merupakan aset utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Manajemen sumber daya manusia yang baik mencakup perencanaan, rekrutmen, penempatan, pembinaan, penilaian kinerja, hingga rotasi. Dengan demikian, sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi akan lebih mudah mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Organisasi yang sehat akan menjadi fondasi yang kuat bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Melalui struktur yang jelas, prinsip yang kokoh, manajemen sumber daya manusia yang tepat, serta orientasi pada efektivitas, organisasi pendidikan akan mampu melahirkan sekolah yang unggul, adaptif, dan produktif dalam menghadapi perkembangan zaman. Perkenalkan, nama saya Chelsea Balkis Aroya dengan NIM A1I124037. Di sini saya akan membahas tentang bab 10, yaitu kepemimpinan dalam pendidikan. Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana kepemimpinan pendidikan sebagai motor penggerak yang menghidupkan organisasi pendidikan. Kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan seseorang pemimpin untuk memengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi orang lain agar pelaksanaan tugas pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien. Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di tingkat operasional memiliki peranan strategis dalam menentukan arah, kebijakan, dan iklim sekolah. Tanpa kepemimpinan yang baik, organisasi pendidikan akan kehilangan arah serta semangat kerjasama. Pemimpin pendidikan ideal adalah mereka yang tidak hanya kompeten secara manajerial, tetapi juga memiliki integritas moral, tanggung jawab sosial, serta visi yang jelas tentang masa depan pendidikan. Seorang pemimpin harus mempunyai